judul materinya yaitu kebijakan moneter dan OJK. Jadi pengertian kebijakan moneter itu yang dipegang oleh bank sentral atau yang kalau biasanya tuh di sini kita tuh Bank Indonesia. Jadi tugasnya mereka itu mengatur uang yang beredar atau mereka jadi teman-teman, hari ini kita bahas tentang kebijakan moneter dan OJK. Jadi kebijakan moneter itu adalah yang dipegang oleh bank sentral seperti yang kita diketahui, bank sentral itu seperti Bank Indonesia. Jadi tugasnya mereka ini mengatur uang yang beredar. Lalu tujuan utama dari kebijakan moneter itu untuk mencapai kestabilan ekonomi makro yang mencakup stabilitas harga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, serta penciptaan lapangan kerja. Tujuan utama itu di sini sama saja. Yang pertama itu menjaga stabilitas harga, yaitu atau inflasi terendah, mendorong pembukaan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berikut kebijakan moneter itu ada dampak-dampak apa saja dampak-dampak dari kebijakan moneter. Ada beberapa dampak-dampak dari kebijakan moneter. Yang pertama itu dampak terhadap inflasi, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak tukar nilai tukar, dampak lapangan kerja. Berikut kita masuk pada materi tentang OJK. Mungkin Mas saya bisa menjelaskan tentang OJK. Selanjutnya kita akan membahas OJK. Apa sih OJK itu? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang anak. Dan kemudian OJK itu ada Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, di tahun 2011 OJK dibentuk sebagai respon terhadap tuntunan responsi sektor keuangan dan sistem pengawasan yang terintegrasi, yang efektif serta bebas dari investasi kepentingan politik atau kekuasaan. Itu tujuan pembentukan OJK. Tujuan utama dari pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, teratur, dan transparan di Indonesia. Dan selanjutnya fungsi dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki berbagai fungsi dan wewenang yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan di Indonesia. Dan fungsi ini secara langsung terkait dengan tujuan pembentukan OJK yang mencakup pengawasan, pengaturan, perlindungan konsumen, dan pembangunan sektor keuangan. Dan selanjutnya mungkin ada materi yang belum jelas, mungkin ada pertanyaan. Dengan adanya dampak terhadap inflasi yang sudah dijelaskan Ibu barusan, pastinya ada solusi. Saya minta untuk solusi dari dampak terhadap inflasi tersebut. Menjawab pertanyaan dari Datu Hukma. Pertanyaannya, dengan adanya dampak terhadap inflasi, pastinya ada solusi. Saya minta untuk solusi dari dampak terhadap inflasi. Jadi kebijakan moneter itu tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu yang dipegang oleh bank sentral atau Bank Indonesia. Tadi saya juga menjelaskan bahwa mereka itu bertugas untuk mengatur atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu solusinya itu bisa menaikkan suku bunga agar masyarakat itu lebih memilih menabung dibanding mereka membeli atau membuka uang belanjanya, dan bisa menaikkan suku bunga. Jadi agar masyarakat itu lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya. Terus yang kedua ada operasi pasar terbuka. Jadi jual surat berharga negara
dan stabil. Terus mereka juga melakukan pengawasan terhadap bank, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank untuk mencegah risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah, dengan pengawasan yang efektif, OJK dapat meminimalkan risiko krisis keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Dan yang kedua itu untuk melindungi konsumen dan investor. OJK juga bertugas melindungi kepentingan konsumen dan investor di sektor jasa keuangan. Mereka juga memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasional secara adil, transparan, dan akurat. Terus OJK juga memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penipuan atau penyalahgunaan data. Dan yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil dan sehat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. OJK juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan. Dan yang keempat itu ada meningkatkan tata kelola sektor keuangan. OJK itu memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur sektor jasa keuangan. Terus yang kelima itu mengatasi tantangan globalisasi dan inovasi. OJK itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat. Mereka perlu membangun regulasi yang inovatif untuk mengimbangi perkembangan dan produk keuangan baru. Dengan ini, OJK juga dapat menjaga relevansi dan efektivitas dalam mengawasi sektor jasa